Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari materi yang kedua, bab kedua, koordinat kartesius. Terdapat pada halaman 41, sumber bahan buku Matematika kelas 8 SMP MTS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi tahun 2017. Data konsep, kita akan pelajari mengenai sistem koordinat. Dalam hal ini terdiri dari dua bagian, yaitu dilihat dari posisi titik dan posisi garis. Dari posisi titik kita akan melihat mengenai titik asal, sumbu X, kemudian sumbu Y. Pada posisi garis kita akan pelajari mengenai garis sejajar, bagaimana garis berpotongan, dan bagaimana garis yang disebut dengan tegak lurus. Kompetensi dasar 3.2, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dari media PowerPoint ini, diharapkan kalian dapat menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi A, titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. B, titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Sekarang baiklah kita masuk pada sistem koordinat. Apa yang dimaksud dengan sistem koordinat di sini? Sistem koordinat dalam geometri adalah suatu sistem yang menggunakan satu atau lebih bilangan atau koordinat untuk secara unik menentukan posisi suatu titik atau unsur geometris lain pada manifold seperti ruang Euklides. Nah, perhatikan ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan di sini yang dimaksud dengan sistem koordinat ya. Gambar pertama, gambar kedua, kemudian gambar ketiga, gambar keempat. Baiklah kita mulai. Kegiatan 21, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Istilah Kartesius adalah latinasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antar satu dengan yang lain. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Sekarang kita lihat, amati gambar berikut. Titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, coba diperhatikan gambar di sini, bidang koordinatnya adalah yang Ibu buat, yang terdapat dalam kotak di sini. Ya, tadi terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini disebut dengan bidang koordinat. Ya. Kemudian terdiri dari sumbu X, garis yang mendatar ini, dan sumbu Y. Kedua garis ini saling tegak lurus. Ya. Koordinat X disebut juga apsis, koordinat Y disebut dengan ordinat. Nah, sekarang perhatikan, titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat titik A, di sini diperhatikan, koordinat titik B, koordinat titik C, koordinat titik D, koordinat titik E, koordinat titik F, koordinat titik G, koordinat titik H. Nah, bidang koordinat ini terbagi atas 4 bagian ya.
Ada yang di sebelah kanan atas, sebelah kiri bawah, sebelah kanan bawah. Dari gambar 2.2 dapat ditulis posisi titik-titik sebagai berikut. Jarak titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Ingat ya, sumbu Y adalah posisi garis yang tegak ini, kemudian sumbu X yang mendatar. 3 satuan dari sumbu Y. Kita hitung 1, ini garis-garisnya ya, 1, 2, 3. Kemudian 6 satuan dari sumbu X. Sumbu X yang mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Kemudian dari sumbu X berjarak 4 satuan. Jadi ditulis 4,4 ya. Jadi ditulis di sini 4,4. Kemudian koordinat titik C, dilihat lagi 4 satuan dari sumbu Y ya. 1, 2, 3, 4. Nah, apa bedanya dari koordinat titik B? Koordinat titik B ada di sebelah kanan atas. Koordinat titik C ada di sebelah kiri atas ya. Kemudian dari sumbu X berjarak berapa satuan? 1, 2, 3 ya, 3 satuan. Kemudian koordinat titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Demikian juga ya ya, kita menghitungnya dari sumbu Y berjarak 5 satuan. Kemudian dari sumbu X ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 juga. Sumbu koordinat titik F berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Lihat nih. Kemudian titik G berjarak 2 satuan dari sumbu Y. G ada di sebelah kanan bawah. Ya, dari sumbu Y 1, 2 nih dia. Kemudian dari sumbu X berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Koordinat titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Ingat. Jadi sumbu yang tegak adalah sumbu Y, kemudian yang datar adalah sumbu X. Setelah kalian mengamati posisi titik pada koordinat kartesius, buatlah pertanyaan tentang kedudukan titik pada koordinat kartesius. Misalnya, mengapa titik E dan titik H memiliki jarak yang sama dengan sumbu X, tetapi memiliki jarak yang berbeda dengan sumbu Y? Kita lanjutkan. Amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping ini dan isilah tabel. Nah, ini dia. Tadi kita sudah mempelajari mengenai posisi titik-titik ya. Nah, jadi koordinat titik A berjarak berapa satuan dari sumbu Y? 2. Berjarak berapa satuan dari sumbu X? 6. Maka ditulis A dalam kurung 2,6. Nah, ini yang dimaksud dengan koordinat titik ya. Nah, kemudian koordinat titik B. Berapa satuan dari sumbu Y? Berapa jaraknya dari sumbu Y? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Kemudian jarak dari sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. Maka ditulis 5,5. Nah, isi di sini ya, di sebelah kanannya berarti 5 satuan. Jarak dari sumbu Y, dari sumbu X, kemudian dari sumbu Y juga 5. Maka ditulis 5,5. Kemudian kita lanjutkan koordinat. Jadi kita baca titik di sini adalah koordinat titik C. Lihat penulisannya.
Jadi menggunakan huruf besar, kemudian di dalamnya menggunakan huruf kecil. Kemudian posisi untuk koordinat titik C adalah jarak dari sumbu Y adalah 1, 2, 3, 4. Jadi 4 di sini. Tapi karena arahnya di sebelah kiri atas, maka nilainya negatif. Negatif 4. Kemudian jarak dari sumbu X ada 3. 1, 2, 3. 3 ya. Maka ditulis negatif 4,3. Ini dia. Jarak dari jarak ke sumbu X negatif 4. Jadi menunjukkan bahwa koordinat titiknya ada di sebelah kiri. Kemudian pasangannya 3. 3 ini jarak dari sumbu Y. Nah, perhatikan ya posisinya ya, berbeda dengan koordinat titik A dengan B. Koordinat titik A dengan B, jarak dengan sumbu Y adalah bilangan positif. Berarti posisinya ada di sebelah kanan atas. Kemudian koordinat titik D ditulis min 5, negatif 5,6. Jadi jarak ke sumbu X atau jarak dari sumbu Y ya. Jarak dari sumbu Y atau kalimatnya jarak ke sumbu X adalah 5 satuan. Dilihat di sini. Ini titiknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ditulis negatif 5. Ingat tadi ya, karena titik ini ada di sebelah kanan atas, maka bernilai negatif. Kemudian jarak dari sumbu X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bernilai positif ya, karena ada di posisi atas. Kalian isi sendiri ya di sini berapa satuan jaraknya ke sumbu X, berapa satuan jaraknya ke sumbu Y. Kemudian koordinat titik E. Posisinya ada di sebelah kiri bawah. Nah, ditulis E dalam kurung negatif 3, negatif 3. Atau kalimat umum min 3, min 3. Jadi artinya ke sebelah kiri atau jarak dari sumbu Y 3 kali, 3 satuan, jarak dari sumbu X 3 satuan. Ya, ini dihitung dari 1, ini lihat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atau kalimat lainnya ya, jarak ke sumbu X 3. Jarak ke sumbu Y 3. Nah, ditulis negatif 3, min 3, min 3. Koordinat titik F, min 5, min 6. Berarti min 5 ini kita melihat ada di sebelah kiri, posisi sebelah kiri. Kemudian pasangannya min 6. Nah, kita membayangkan untuk membedakannya dengan yang di atas ya, karena terbagi atas bagian tadi, 2 di atas, 2 di bawah. Kalau dua-duanya negatif atau min, maka ada di sebelah kiri bawah. Ya. Jadi posisinya 5 satuan jaraknya dari sumbu Y, 6 satuan jaraknya dari sumbu X. Jadi ditulis negatif 5, negatif 6 atau min 5, min 6. Kemudian untuk koordinat titik G 5, min 4. Perhatikan bilangan 5 ini ya. Bilangan 5 coba dilihat ya. Apa bedanya dengan yang di sebelah kiri? Apa bedanya dengan yang di sebelah atas ini? Yang di sebelah kiri ini menunjukkan jarak dari sumbu Y. Ya, dari sumbu Y. Kemudian yang di belakangnya adalah jarak dari sumbu X. Jadi kalau kita menuliskan koordinat titiknya X, Y ya, X, Y di sini. Atau kalau kalimat lainnya jarak ke sumbu X ya, 5. Kemudian jarak ke sumbu Y min 6, min 4. Jadi ditulis 5, min 4. Demikian juga untuk H di sini ya. Berbeda ya. Untuk bilangan pertama positif, bilangan keduanya negatif. Berbeda dengan posisi di sebelah kiri bawah.
Kalau bilangannya positif negatif seperti ini, berarti koordinat titik ada di sebelah kanan bawah. Silahkan dilanjutkan ya, isi sendiri di sini untuk latihan sendiri di rumah. Nah, posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut. Ini tadi ya, X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y. Dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Ya, atau bidang tadi. Yaitu kuadran 1, koordinat X positif dan koordinat Y positif. Misalnya koordinat titik A 2,5. Nah, posisi kuadran 1 ini ada di sebelah kanan atas. Ingat tadi ya, bidang koordinat terdiri dari 4 bagian yang dibagi oleh sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y itu garis tegak, sedangkan X adalah garis yang mendatar. Nah, kuadran kedua, koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Misalnya, min 1,6. Posisinya ada di sebelah kiri atas. Kuadran ketiga, bidang X, koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Misalnya, min 3, min 5. Ada pada posisi sebelah kiri bawah. Kuadran keempat, koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Misalnya 4, min 4. Ini ada pada posisi sebelah kanan bawah. Perhatikan pada slide 12 di sini, dalam bidang koordinat di samping, titik P memiliki koordinat min 2,1. Jadi, ini koordinat titik P min 2,1 ya. Artinya tadi adalah min 2 ini 2 satuan dari sumbu Y ke sebelah kiri. Kemudian 1 jarak dari sumbu X ke titik P. Jadi ditulis min 2,1. Kemudian koordinat titik Y 2,3. Koordinat X-nya 2, koordinat Y-nya 3. Nah, posisi koordinat titik Y ada di sebelah kanan atas ya, kuadran 1. Jadi nilai X-nya positif. Kalau P dalam kurung min 2,1 tadi ada di kuadran kedua. Dua 2,3 ini bisa juga ditulis nih ya sebagai X, Y. Demikian juga dengan koordinat yang lainnya ya. Nah, ini tadi angka yang di depan adalah X, angka yang di belakang Y. Kemudian untuk kuadran ketiga ada di posisi sebelah kiri bawah ya. Kuadran ketiga, kemudian kuadran keempat sebelah kanan. Sebelah kanan bawah. Setelah kalian mengamati 4 kuadran dalam koordinat kartesius, koordinat A min 4, min 3 terdapat pada kuadran berapa? Dijawab sendiri ya, tulis di buku kalian masing-masing. Ayo kita menalar. Coba perhatikan kembali koordinat kartesius di bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Tabel 2.2, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran. Koordinat titik A 2,6. Berjarak 2 satuan dari sumbu X. Berjarak 2 satuan ya dari sumbu Y. Maaf, tadi saya salah. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Ini dia. Berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia.
Kemudian koordinat titik B. Koordinat titik B adalah ini ya. Koordinatnya 3,0. Isi di sini. Apa artinya? Titik B berjarak berapa satuan dari sumbu Y? 3. Kemudian dari sumbu X berapa? 0. Ya. Jadi ditulis 3,0. Nah, koordinat titik B ini tidak berada pada kuadran, tapi berada pada sumbu itu sendiri. Dalam hal ini berada pada sumbu X ya. Sekarang perhatikan lagi koordinat titik C. Negatif 2,3. Posisinya ada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, titik C ini ada 2 satuan dari sumbu Y, tapi arahnya di sebelah kiri. Ingat ya, berarti bernilai negatif. Kemudian jarak dari sumbu X 1, 2, 3. Ini dia. Jadi ditulis negatif 2,3. Berada pada kuadran kedua. Kemudian koordinat titik D. Mana dia D? Ini dia. Koordinat titik D, jarak dari sumbu Y berapa satuan? 0. Jadi kita buat 0 satuan ya, 0. Kemudian jarak dari sumbu X 1, 2, 3, 4. Maka ditulis 0,4. Koordinat titik D tidak pada kuadran juga. Kemudian koordinat titik E. Koordinat titik E ada di sebelah kiri. Kita lihat jaraknya dari sumbu Y adalah 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi arahnya di sebelah kiri. Maka koordinatnya adalah min 5. Kemudian jaraknya dari sumbu X 0. Jadi ditulis min 5,0. Koordinat titik E ini tidak juga berada pada kuadran. Kemudian koordinat titik F, min 5, min 3. Min 5 ini jarak dari sumbu X. Ya, maaf, jarak dari sumbu Y. Ini dia, ini titiknya. 1, 2, 3, 4. Oh maaf, ini ya dari sini nih. 1, ini 1 jaraknya nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Jadi ditulis min 5. Kemudian pasangannya min 3. Min 3 ini jarak dari sumbu X. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Tapi ada di bawah. Maka koordinat titik F ada di kuadran ketiga. Kemudian koordinat titik G 5, min 4. Titik G berjarak 5 satuan di sebelah kanan Y. Ya, di sebelah kanan sumbu Y ini yang tegak. Kemudian 4 satuan di sebelah bawah sumbu X. Perhatikan ya bedanya. Kalau ke atas sumbu X maka nilainya positif, kalau ke bawah negatif. Kemudian koordinat titik H 0 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan di sebelah bawah sumbu X. Maka ditulis 0, min 5. Titik ini tidak berada pada kuadran, tapi berada pada sumbu.
Kemudian titik G tadi 5,-4 ada di kuadran keempat. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Banyak belajar supaya kalian lebih mengerti lagi. Demikian pembelajaran matematika kita pada kesempatan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai berjumpa kembali.